Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Erdian Syahputra dari kelas SI10T. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Risiko terkait komputer. Semua hal melibatkan risiko dalam berbagai tingkatan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi. Manajemen risiko berkaitan dengan menilai suatu produk, proses atau bisnis melalui yang pertama, identifikasi proses proses. Yang kedua, identifikasi jenis risiko untuk setiap proses. Yang ketiga, identifikasi kontrol untuk setiap proses. Yang keempat, evaluasi kecukupan sistem kontrol dalam mitigasi risiko. 5. Menentukan kontrol utama terkait setiap proses. Dan yang keenam, menentukan efektivitas kontrol utama. Semua sistem informasi memiliki risiko seperti bahaya sebagai berikut. Yang pertama, kecurangan atau manipulasi. Kedua, gangguan bisnis. Yang ketiga, sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keempat, ketidakpuasan konsumen. Dan kelima, citra yang buruk di mata masyarakat. Jenis risiko. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Efek risiko dalam sistem informasi ditemui pada yang pertama, strategi. Yang kedua, operasi. Yang ketiga, pelaporan. Dan yang keempat, kepatuhan. Bukti audit cukup faktual, memadai dan meyakinkan di mana seorang yang bijak akan mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. Komponen andal dan merupakan dapat diandalkan dan hasil terbaik dari penggunaan metode audit yang tepat. Jenis bukti audit. Yang pertama, bukti fisik. Yang kedua, bukti kesaksian. Dan ketiga, bukti dokumen. Pengendalian internal. Pengertian pengendalian atau kontrol adalah setiap tindakan yang dilakukan pengelola atau manajemen untuk memperbesar peluang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama, reliabilitas dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, hukum, dan regulasi. Yang ketiga, pengamanan aset. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi operasi. Jenis pengendalian. Yang pertama, preventatif kontrol, pencegahan sebelum terjadi penyimpangan. Yang kedua, detektif kontrol, mendeteksi penyimpangan setelah terjadi. Yang ketiga, korektif kontrol, memastikan koreksi terhadap masalah yang ditemukan oleh detektif kontrol. Pada umumnya membutuhkan campuran tangan manusia. Yang keempat, directive control, dirancang untuk memproduksi hasil yang baik dan mendorong perilaku yang baik. Elemen pengendalian internal. Yang pertama, akuntabilitas. Sebagai keputusan transaksi dan tindakan yang dilakukan harus ada pengendalian yang tepat. Kecukupan sumber daya. Pengendalian yang coba dilakukan dengan sumber daya yang kurang biasanya akan gagal ketika menghadapi tekanan. Pengendalian pada aplikasi komputer. Yang pertama, integritas aplikasi dan prosesnya. Yang kedua, pencegahan terhadap perubahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memastikan pengendalian perancangan dan pengembangan memadai. Yang keempat, memastikan pengujian memadai. Yang kelima, mengendalikan pemindahan aplikasi. Yang keenam, memastikan sistem terus terpelihara. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, kok kayak gini, Cok? Ini.